Ini bukan untukmu, tetapi yang itu, dalam konteks kebaikan Allah di tengah konsekuensi dosa. Ulangan 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saat teduh kita hari ini dari Ulangan pasal yang kedua sampai yang ketiga. Pada bagian ini umat Allah masih dalam periode perjalanan padang gurun dan akan melewati daerah-daerah bangsa-bangsa yang ada di sekitar daerah yang akan mereka lewati. Ada 4 daerah atau wilayah yang akan mereka lalui menurut catatan Ulangan 2 dan 3 ini. Yang pertama, pegunungan Seir. Yang kedua, akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni kota Ar. Ketiga, mulai dari Arur di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, wilayah Sihon, Raja Hesibon. Dan keempat adalah Basan dengan rajanya yang bernama Og. Dari 4 wilayah bangsa-bangsa yang akan dilalui oleh umat Allah itu, rupanya tidak semua wilayah itu boleh direbut. Tidak semua daerah boleh dikuasai. Ada 2 daerah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh sedikit pun diambil. Tuhan bersabda demikian. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Sementara 2 wilayah lainnya beserta raja-rajanya, Tuhan bersabda, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. 2 wilayah bukan ditetapkan untuk milik umatnya. Sementara 2 wilayah lainnya ditetapkan untuk menjadi bagian umatnya. Ini bukan untukmu, tapi yang itu untukmu. Kira-kira saya definisikan begitu. Ada bagian yang memang Tuhan telah tetapkan untuk diberikan kepada umatnya. Tetapi ada bagian atau daerah yang tidak Tuhan tetapkan untuk menjadi milik umatnya. Daerah atau wilayah yang Tuhan tetapkan untuk tidak menjadi milik umatnya adalah pegunungan Seir. Selengkapnya Tuhan berfirman demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan, nah ini saudara, ketika tidak diberikan, Tuhan bilang, makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Mari kita mengingat sejarah masa lalu dan kita coba tanya, siapa Esau? Dan siapakah bangsa Israel yang disebut umat Allah pada bagian ini? Bangsa Israel adalah bangsa keturunan Yakub. Sementara Esau adalah saudara kembar dari Yakub. 1 ayah, 1 ibu, yaitu Ishak dan Ribka. Pada masa lalu Yakub pernah berseteru dengan kakaknya Esau sehingga Yakub melarikan diri. Kisah ini tentunya diingat dengan baik oleh semua keturunan Yakub maupun keturunan Esau, walau di kemudian hari kakak beradik itu berdamai kembali.
Dari apa yang Allah tetapkan, yakni pegunungan Seir telah diberikan kepada Esau dan keturunannya, maka Allah menetapkan batas bagi umatnya agar tidak semena-mena, agar menghormati Allah yang telah menetapkan aturan kepemilikan. Demikian juga untuk wilayah Moab. Tuhan Allah melarang umatnya untuk mendudukinya. Alasannya jelas, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Jadi Moab sudah diberikan kepada Lot dan keturunannya. Siapakah Lot? Lot adalah keponakan Abraham, dan Abraham adalah kakek Yakub dan Esau, yang artinya dalam sejarah itu mereka masih ada pertalian keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab pada hari ini, Tuhan mengajarkan pada kita untuk menghormati Tuhan dengan tidak menguasai atau memiliki apa yang bukan diperuntukkan bagi kita. Tuhan melarang dengan tegas aksi menguasai dengan melupakan sejarah di masa lalu. Mari kita perhatikan hidup kita setelah menjadi umat Allah. Masih adakah yang bukan milik kita, yang sejarahnya masih sangat jelas dalam ingatan kita, yang ternyata kita kuasai atau simpan atau kita ambil alih? Yang sebenarnya kita tahu bahwa itu bukan milik kita, bukan hasil kerja kita. Marilah kita semua, wahai yang percaya kepada Allah, ingatlah firman ini, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Pepatah mengatakan, menguasai yang bukan miliknya pasti tidak akan membawa berkah, melainkan pertikaian yang terus-menerus dalam keluarga dan keturunanmu. Sekarang wilayah yang memang Tuhan berikan kepada umatnya, yang akan dijadikan tanah perjanjian, yaitu yang pertama Sihon, yang kedua Basan. Tuhan bersabda, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Siapakah orang Amori? Bagaimana dengan sejarah mereka? Mengapa Tuhan menetapkan supaya mereka ditumpas? Dalam Keluaran 3 ayat 8, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa negeri orang Amori akan diberikan kepada umatnya, termasuk orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Semua itu diberikan kepada umatnya. Dan untuk mendapatkan negeri itu harus ada yang mereka lakukan, seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu akan memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah diberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu pada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi jangan sembrono, jangan ikuti egomu sendiri. Ikuti Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.